Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita kembali masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menutup aurat dan menghindari tabarruj. Adapun hadis tentang menutup aurat. An Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala La yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ah wala yufdir rajulu ila ar-rajuli fi thawbi wahid wala tufdil mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahid. Artinya diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri dari bapaknya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Seorang laki-laki dengan laki-laki lain tidak boleh berada atau memakai dalam satu pakaian. Seorang perempuan dengan perempuan lain tidak boleh berada memakai dalam satu pakaian. Hadis Muslim. Aurat dalam bahasa Arab berarti kekurangan, kelemahan, atau sesuatu yang malu dilihat oleh orang lain. Dalam fikih, aurat adalah anggota tubuh yang haram untuk dibuka di hadapan orang lain yang tidak halal untuk melihatnya. Hadis di atas mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Aurat laki-laki tidak boleh terbuka di hadapan perempuan dan aurat perempuan tidak boleh terbuka di hadapan laki-laki. Begitu pula aurat laki-laki tidak boleh terbuka di hadapan laki-laki lain dan aurat perempuan tidak boleh terbuka di hadapan perempuan lain. Para ulama sepakat kewajiban menutup aurat berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak hanya di hadapan orang lain, tetapi juga dalam kesendirian. Bahas bin Hakim pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana kalau salah seorang di antara kami dalam kesendirian? Nabi menjawab, dia harus lebih malu kepada Allah daripada kepada manusia. Ketentuan aurat laki-laki. Yang pertama, kemaluan dan anus. Aurat laki-laki yang wajib ditutup menurut kesepakatan para ulama atau ijma adalah dua kemaluan, alat kelamin dan anus. Aurat ini terkadang disebut dengan aurat berat atau mughalazah. Yang kedua, paha dan lutut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tubriz fahidhaka wa la tanzuranna ila fahidhi hayyin wa la mayyitin. Artinya, janganlah engkau memperlihatkan paha engkau dan jangan sekali-kali melihat paha orang lain, baik orang hidup atau mayat. Rasulullah juga menegur Farhat di dalam masjid, wahai Farhat, tutup pahamu karena paha adalah aurat. Ini hadis Tirmizi. Karena itu, menurut pendapat yang populer di kalangan imam mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad,
paha termasuk aurat. Sedangkan lutut menurut Imam Syafi'i tidak termasuk aurat berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang ada di atas lutut adalah aurat. Sesuatu yang ada di bawah pusar adalah aurat. Ketentuan aurat perempuan. Aurat perempuan di hadapan laki-laki bukan mahram. Para ulama sepakat seorang muslimah wajib menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Yang artinya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Anggota tubuh yang biasa nampak dari perempuan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini didasarkan atas sebuah hadis yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakar berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memakai pakaian yang tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling tidak melihatnya dan berkata, "Wahai Asma, perempuan jika sudah datang bulan atau balik, anggota tubuhnya tidak boleh dilihat kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Apakah kaki perempuan termasuk aurat? Mayoritas ulama berpendapat kaki perempuan wajib ditutup karena tidak ada dalil yang membolehkan untuk membukanya. Mazhab Hanafi membolehkan membukanya karena termasuk kategori kecuali yang biasa nampak, sebab sudah menjadi keumuman di tengah masyarakat ketika berjalan dan beraktivitas. Yang kedua, aurat perempuan di hadapan mahram dan sesama perempuan. Di hadapan mahram dan sesama perempuan, anggota tubuh yang tidak boleh ditampakkan adalah kemaluan, dada, perut, dan pinggang, dan paha. Hal ini merupakan makna dari hadis di atas. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Akan tetapi diperbolehkan untuk menampakkan rambut, leher, tangan, bagian bawah betis, dan kaki, baik kepada sesama perempuan atau kepada mahramnya. Pengecualian ini berdasarkan surah An-Nur ayat 31 khusus kepada siapa? Sang pertama, suami. Khusus untuk suami, perempuan dibolehkan menampakkan aurat yang lain. Rasulullah bersabda, "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu." Yang kedua, ayah. Yang ketiga, ayah suami atau mertua laki-laki. Yang keempat, putra-putra. Yang kelima, putra-putra suami. Keenam, saudara laki-laki. Ketujuh, putra-putra saudara laki-laki atau keponakan. Selanjutnya, putra-putra saudara perempuan keponakan, sesama perempuan, budak-budak hamba sahaya, pembantu laki-laki yang tidak memiliki syahwat karena sudah uzur, dan lain-lain. Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Adapun keutamaan menutup aurat. Yang pertama, keutamaannya adalah menjaga kehormatan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna allai yu'rafna fala yu'zain. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, menjaga diri dari fitnah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Yang kedua, menjaga fitnah dari sesama jenis. Fitnah itu tidak hanya bisa terjadi dengan lawan jenisnya, tetapi bisa juga terjadi dengan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu sebabnya dalam hadis di atas Rasulullah SAW mengajarkan agar semua kita terhindar dari fitnah seperti itu. Salah satu caranya, tidak boleh bersama-sama memakai satu kain dalam keadaan masing-masing tidak berbusana. Ini makna yang dimaksud oleh hadis Nabi, seorang laki-laki dengan laki lain tidak boleh memakai satu pakaian. Seorang perempuan dengan perempuan lain tidak boleh memakai satu pakaian. Selanjutnya tabarrus. Tabarrus merupakan istilah yang lebih khusus untuk perempuan, yaitu seorang perempuan membukakan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki. Karena itu, seorang perempuan diwajibkan menutup semua auratnya dan pakaiannya harus memperhatikan dua ketentuan berikut. Yang pertama, tidak memakai pakaian yang tipis dan tembus pandang. Karena pakaian yang tipis seperti tidak menutup aurat meskipun mengenakan pakaian. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat karena akan mencetak lekuk-lekuk tubuh yang menjadi aurat, kecuali jika lekukan aurat yang terlihat itu disebabkan oleh angin kencang dan sebagainya yang tidak bisa dihindari. Dan kasus terakhir ini para ulama sepakat hukumnya tidak haram. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Orang-orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia. Dan perempuan berpakaian tetapi sebenarnya telanjang, memakai pakaian tipis. Durhaka dengan mengumbar syahwat. Mengajak orang lain mengikuti tingkah lakunya. Kepalanya seperti punggung unta yang condong besar. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium aromanya. Dan aromanya ada dari jarak ini dan ini. Hadis Muslim. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi tentang menutup aurat dan tabarrus sudah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan kita sebagai wanita muslimah dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sebagai wanita muslimah tidak lagi menampakkan aurat anak-anak ustazah kepada yang tidak muhrimnya.
Adapun tugas yang Ustazah berikan kepada kalian, silahkan kerjakan halaman 98 dan 99. Mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.